Benar baik. Oke. Oh, nggak muncul. Ya. Rata-rata murid gua juga semua ini ya yang Zoom ini ya. Iya, kenapa Clive kok nggak jadi join sini Clive? Hai Clive. Kursinya Stisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 1, 2, 3. 3 orang. Berarti sisa 4 orang yang belum datang. Oke, kita mulai ya. Nggak terasa sudah jam 10 nih, cepet ya. Iya, jamnya dijual juga di sana, hilang. Hilang semua ya. Untung ini enggak hilang juga ini. Ya, oke, selamat pagi semua. Halo. Yang di Zoom selamat pagi. Halo yang di Zoom, halo, halo. Dengar suara Losa Ferry, halo? Dengar. Dengar, ya, oke, baiklah. Ya, oke. Senang sekali hari ini kita pertama kali onset setelah sekian purnama gitu ya. Sekian tahun, 2 tahun lebih gitu ya, kita tidak bertemu, berjumpa secara onsite, kita ketemunya via Zoom, mungkin di Zoom yang sering terakhir-akhir sering lihat wajahnya Losemi terus gitu ya. Nah hari ini kita bisa ketemu sama-sama, kita boleh bersuka cita di acara spesial juga hari ini tentunya. Nah di acara spesial ini tahu nggak acara apa hari ini? Salah, acara sekolah minggu, ya yang betul ya. Acara sekolah minggu. Loh, oh salah ya? Ya, jadi betul. Jadi kita ngerayain Paskah hari ini, kebetulan bertepatan hari ini juga Paskah. Jadi kita bisa onset sama-sama. Masih pengen onset minggu depan? Masih? Oh cuman 5 orang, ya sudahlah. Kalau gitu nanti yang lainnya Zoom semua aja ya. Oke, nah kita mau mulai sama-sama, saya undang kita boleh bangkit berdiri bersama, yang di rumah boleh sama-sama kita semangat, kita mau nyanyikan satu lagu Selamat Pagi Tuhan. Kita mau nyanyi sambil bertepuk tangan dan penuh sukacita dan penuh semangat. Mari kita sama-sama katakan. 1, 2, 3, come on. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhanlah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Tambah-tambah cintanya. Sekali lagi katakan. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhanlah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cinta dia. Kita berdoa. Tuhan terima kasih dan bersyukur hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama. Ada mungkin yang melewat Zoom. Dan kami boleh onset bersama hari ini Tuhan. Semua karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami pagi hari ini. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita syukur dan berdoa. Amin. Oke, kok semua pengen cepat-cepat duduk ya? Udah capek ya? Oke, kita mau nyanyi satu lagu pagi. Lagu ini ceritanya tentang ya ketika Tuhan Yesus disalib untuk setiap kita, setiap dosa kita lunas dibayar. Oleh karena itu apa? Kita menang atas segala dosa setiap kita. Kita pujian lagu ini bersama. Ku menang, come on. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. One more again. Ku menang di nama Yesus Tuhan. Ku menang peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya,
hidup. Haleluya, dia naik Roh Kudus. Yang laki-laki saja pujikan lagu ini. Ku menang. Yang laki-laki, yang merasa laki-laki aja ya. Kalau nggak merasa nggak apa-apa ya. Come on. Haleluya, haleluya. Yang perempuan sekarang, ku menang. Ku menang, ku menang. Perangan, ku menang. Sama-sama katakan, haleluya, dia bangkit. Haleluya, hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Alive, alive, alive forevermore. When Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. When Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive. When Jesus is alive. Sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah. Sing hallelujah. My Jesus is alive. Silakan duduk semuanya. Yeay. Mungkin kita belum terbiasa gitu ya. Nyanyi pakai mic sampai. Nyanyi pakai masker gitu ya. Mungkin kita masih belum terbiasa. Gak enak gitu ya. Apalagi kalau nyanyinya bener-bener nyanyi. Itu kayak bukan pengap. Nafasnya itu separuh gitu ya. Setengah gitu ya. Ya tapi puji Tuhan kita boleh bersama-sama gitu ya. Memang suatu hal yang baru, new normal ini banyak hal yang gak biasa kita lakukan. Tapi kita boleh sama-sama melakukan. Rumah betul? Halo, yang di rumah? Ya, dianggap betul ya. Oke, puji Tuhan. Ya, saya pengen nyapa lagi, ada yang sudah join lagi. Ada Keiko, halo. Rani. Sudah sehat Rani? Jovan. Ya, itu dia. Kalian mendengar suara Loso Ferik? Halo? Yang ngomong dengar dari tadi Wesley aja ya Wes ya. Kalau enggak kasih reaction dong. Mau love, mau jempol, mau telunjuk, ya. Mau jari kelingking boleh bebas ya. Emonya boleh. Brandon, halo Brandon. Nah, baru join juga Brandon. Dari tadi Clive keluar masuk nih. Mungkin sinyalnya agak baik ya, makanya bisa keluar masuk. Sinyalnya agak baik. Oke, yang semua di sini, namamu siapa bro? Pino? Oh, ini muridnya Loso Ferik juga. Baru tahu soalnya. Iya. Halo, nice to meet you. Senang sekali kita boleh ketemu lagi. Nah, hari ini kita boleh merayakan Paskah. Paskah itu hari apa sih? Kebangkitan, siapa yang ngasih tahu? Loh, betul kan? Tanya kan, siapa yang ngasih tahu? Hah? Mosok? Hah? Serius? Mosok Alkitab yang ngasih tahu? Rajin banget ya baca Alkitabnya ya. Iya. Siapa yang nggak setuju kalau hari Paskah itu hari kebangkitan Tuhan Yesus gitu ya? Siapa yang nggak setuju kalau hari Paskah itu hari kebangkitan Tuhan Yesus?
Ada? Tidak ada. Siapa yang setuju kalau hari Paskah itu hari kebangkitan Tuhan Yesus? Boleh hands up? Ya, rata-rata semua ya, meskipun angkat tangannya itu di bawah gitu ya. Lumayan lah ya, lumayan. Oke, betul sekali. Hari Paskah itu merupakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bangkit atas apa? Bangkit atas dosa. Betul? Duh, nggak dijawab. Ini tanya ya, yang di rumah. Kebangkitan Tuhan Yesus itu kebangkitan atas dosa. Betul? Setuju? Ya? Ya. Ya benar-benar ya. Benar-benar salah ya. Nah, kebangkitan ya atas kematian gitu loh. Kan gampang bangkit namanya bangkit dari dosa. Kan nggak masuk, kurang make sense gitu ya. Bangkit dari kematian, ya kan? Dan Yesus mati di hari Jumat Agung kalau kita kemarin merayakan. Terus di hari ketiga, di hari Minggu kalau kita merayakannya gitu ya. Tuhan Yesus alive, bangkit, hidup untuk setiap kita. Kenapa kok Tuhan Yesus itu mau dalam tanda petik gitu ya. Kalau losoferik itu kalau dulu sekolah minggu ya, mikirnya gini, nganggur nih Tuhan Yesus gitu ya. Gak ono kerjaan. Mau turun ke dunia, jadi manusia repot, ya. Terus kemudian tambah gede harus melayani gitu ya. Terus harus mati lagi. Repot sih. Nah aneh-aneh kan lu aneh-aneh, Kak pipes gitu kan ya. Enak tuh. Tapi kenapa kok Tuhan itu mau? Kita boleh merefleksikan sama-sama gitu ya. Nanti kita boleh berpikir, kenapa ya kok Tuhan tuh mau repot-repot untuk turun ke dalam dunia, untuk siapa? Untuk setiap kita guys, untuk setiap kita. Semua teman-teman yang ada di Zoom, teman-teman yang hadir onsite hari ini, untuk setiap kita semua. Tanpa terkecuali. Kenapa? Karena kasih-Nya bagi setiap kita, Tuhan Yesus mau turun ke dalam dunia untuk menebus engkau dan juga saya. Kita mau naikkan pujian ini bersama. Karena cintanya Tuhan buat setiap kita. Telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padamu, semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Sekali kita mau katakan bersama-sama kepujian ini. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau
tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, oh hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Setiap kita boleh ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Saya mengajak untuk setiap teman-teman yang ada di line Zoom, ada yang di onsite di gereja, kita mau berdoa. Mungkin masih ada dosa-dosa yang sering makin berulang kali kita lakukan. Saya mengajak setiap kita berdoa. Kita mau ampun di hadapan Tuhan, kita mau berdoa secara pribadi. Perkatakan setiap dosa-dosa itu di hadapan Tuhan. Kiranya pengorbanan Kristus di atas salib yang boleh menebus dan menyucikan setiap dosa kalian semua. Berdoalah secara pribadi di hadapan Tuhan. Akuilah setiap segala dosa kesalahan kalian. Karena Tuhan sayang pada kalian semua. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Tuhan, Kau mendengar setiap doa kami, Tuhan. Hari kami bersyukur, Tuhan. Kami boleh mengakui setiap dosa dan kesalahan kami. Mungkin masih ada dosa-dosa yang sering kali kami lakukan. Tapi hari ini kami boleh bersama-sama membawa di hadapan Tuhan. Kami mau mengakui setiap dosa kesalahan kami, Tuhan. Kiranya Tuhan yang maha baik, Tuhan sendiri yang boleh menolong setiap kami. Mengampuni dosa kami, menyucikan dosa kami, Tuhan. Kami yang gak layak, Engkau buat layak, Tuhan, di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong setiap kami. Amin. Ini kita ngerayain Paskah, benar. Ngerayain Paskah yang keberapa kali? Kalau ulang tahun kan yang pertama, kedua, ketiga. Gitu. Kalau Paskah kalian sudah merayakan yang keberapa kalinya? Aduh,
Berapa ya? Apa ya cara ngitungnya ya? Dari bayi. Oh, puji Tuhan. Semua dari bayi rata-rata merayakan Paskah? Gimana? Enggak. Oh, yang di Zoom ada yang enggak ya? Ada yang enggak. Terus berapa tahun? Sudah berapa kali kalian merayakan Paskah? Gimana guys? Sudah berapa kali? Atau ada yang baru pertama kali merayakan Paskah hari ini? Ada? Ding dung ding dung ding dung ding dung ding dung ding dung ding. Waduh, wajah saya disorot banget gitu ya. Enggak ada? Oh, puji Tuhan lah ya, sudah beberapa kali merayakan Paskah. Nah, kalau kita hari ini bersyukur boleh merayakan Paskah sama-sama. Nah, hari ini Lost of Eric pengen tanya nih. Siapa yang di sini tahu Lost of Eric sebelum hari ini? Tahu? Atau mungkin kenal, ada yang kenal mungkin ya? Ada? Oh, puji Tuhan lah ya. 50%. Berarti nggak banyak ya. Nggak banyak. Lu nggak dipaksakan, kenal tahu itu nggak dipaksain ya. Termasuk teman-teman yang di rumah ya. Ada mungkin yang kenal atau tahu Lost of Eric, boleh kasih respon atau boleh ngomong gitu ya. Ada? Boleh hands up, raise hand mungkin boleh? Masih Eric yang telepon waktu kapan itu? Apa Bismi? Maksudnya si Eric itu yang aku telepon kapan lalu itu. Oh, kapan lalu? Ya, betul. Lah si Eric yang itu. Oh, ya. Oh, tahu kenalnya waktu telepon berarti. Kalau nggak telepon berarti nggak kenal ya. Waduh, bersyukur. Brandon juga angkat tangan. Oh, tahu. Puji Tuhan. Berarti cukup famous gitu ya. Lost of Eric ya. Lo ketawa. Diketawain gue. Dipikir tukang lawak kita ya. Kita nih di sini. Oke, kalau kalian banyak yang tahu atau kenal Lost of Eric, ya. Oke. Kalau gitu, kalian semua yang tahu dan percaya Lost of Eric, akan saya ajak semua nginep di gereja ini. Mau semua? Mau? Ya? Mau? Ada yang enggak mau? Waduh, bingung menjawab mau, nanti salah. Enggak mau ya salah gitu kan ini. Mau enggak kira-kira? Kenapa enggak mau? Hah? Enggak mau. Langsung aja enggak mau ya kan? Kalian mau? Loh, kenapa enggak mau? Oh, berarti kalian kan enggak. Kenapa? Sekolah. Loh, kalau enggak sekolah mau? Dibalik, liburan ini. Liburan di gereja bersama Lost of Eric. Lu ngapain? Lu enggak tahu, pokoknya liburan. Mau enggak? Rata-rata pasti enggak mau. Oh, enggak jelas. Waduh, lapo gereja enak di rumah itu. Fasilitas terjamin. Game semua ada. Di gereja. Wis barang perabot semakin hilang, Gucci, air mineral enggak ada ya kan. Terus ini apa? Mau ngapain lagi gitu ya? Ya, rata-rata kebanyakan setiap kita ya, kita ini mungkin tahu, kenal gitu ya, tapi kita itu nggak percaya. Loh, kalian nggak percaya loh, Lost of Eric itu mempersiapkan semuanya nanti. Akan ada ruang game, akan disulap, ya, ada game center di lantai 2. Nanti di ujung sana, loh kan nggak, lah. Loh, tau berarti kan tanda ini contoh gitu ya, bahwa kalian ini nggak percaya, cuman tahu dan kenal aja, tapi kalian nggak mau percaya sama Lost of Eric. Alah, bujuan tok, ngomong tok ini. Ya toh? Alah, kok aku dibujui, kok tiba aku datang jauh-jauh, apalagi rumahku di pucuk gunung gitu ya. Yang rumahnya jauh-jauh gitu ya, daerah barat ujung-ujung gitu ya. Kayak nih Wesley, ini rumahnya jauh nih Wesley. Ya. Waduh, jauh-jauh, kok kira-kira Allah ternyata kayak gini tok. Nah, gitu ya. Mungkin seringkali kita tuh. Kenapa? Perjalanan 1 jam dibilang jauh ya cukup. Ya, perjalanan 1 jam betul. Jauh-jauh, bela nih. Ya, lek rumahku Petemon gitu deket, wah 5 menit gitu ya, kayak Lost of Eric cepet. Kayak nyebrang jalan, apalagi rumahnya di belakang nih, daerah Kedung Dorong. Mersikil, melaku, gitu jalan ya. Jalan sudah sampai ke gereja. Seringkali guys, ya seringkali kita itu seperti itu. Kalau kita minggu-minggu yang lalu masih ingat kita belajar tentang apa? Tentang? Waduh, wis tak kembali ke Laos Hansen, mbek Laos Seme ilmu nih. Pelajarannya sudah tak kembalikan. Lupa, kan lupa. Serius lupa.
Nggak ada yang ingat satu ruangan ini? Atau yang di Zoom masih ingat nggak? Beberapa minggu yang kemarin itu, kita tuh belajar tentang apa ya? Iya ya, belajar tentang apa ya? Serius lupa? Oh my God. Aduh. Tuhan ampunilah kami orang berdosa ini. Sebab kami tahu apa yang kami lakukan. Aduh, sedih loh. Lasemi langsung mau nangis lihat. Sedih dia. Soalnya Lasemi ini Belani syutingnya ini luar biasa loh ya, guys. Ya. Kalau Lasemi mungkin satu kali selesai jadi langsung ini. Lasemi ini beberapa kali. Kadang komedi terus diulang-ulang terus. Sedih loh. Tak ingetin guys, tak ingetin. Beberapa minggu ini kita itu belajar tentang kelahiran Tuhan Yesus. Oh salah. Duh, saya langsung mikir semua. Loh, kok tekan kelahiran ya? Loh, harusnya tahu loh kalian. Kita tuh belajar tentang bangsa Israel. Ngapain bangsa Israel? Bangsa Israel ngapain? Yang di Zoom tahu bangsa Israel ngapain? Selama beberapa minggu ini kita belajar. Tulah, ya kata kunci. Tulah. Ya beberapa minggu, ya 2 minggu kemarin, minggu lalu sama minggunya lalu. Yang 2 minggu lalu belajar 1 sampai 9 tulah. Kalau minggu lalu belajar 1 tulah. Betul ya? Gitu ya? Atau salah? Ya, betul ya. Betul. Jadi kita sudah belajar tulah-tulah gitu ya. Keluarnya bangsa Israel, mau keluarnya bangsa Israel dari bangsa Mesir. Nah, seringkali guys, kita ini kayak bangsa apa? Israel atau bangsa Mesir? Kita ini kayak bangsa Mesir yang dipimpin Firaun, guys. Ya. Padahal si Firaun tuh dikasih tahu sama si Musa. Firaun, lu sudah tak kasih tanda, tak kasih tahu nih ya, tongkat gua jadi ular, makan tongkat lu yang jadi ular juga, gua makan semua. Tangan gua berubah ya, jadi kusta, sembuh lagi. Lu masih nggak percaya? Sudah tak kasih ini hukuman kusta, kok kusta. Tulah sampai terakhir. Lu juga gak percaya Mas Ian sama Tuhanku. Yang nyuruh gua ini ngeluarin bangsa Israel dari bangsa Mesir. Ya. Bahkan peringatan terakhir, tulah 10, anak sulung hidup. Ya. Anak sulung hidup ini masih aja nggak percaya. Betul? Betul? Oh enggak, yang betul? Oh anak sulung mati ya guys ya, anak sulung mati, bukan hidup ya. Anak sulung mati masih lo nggak percaya. Oh gimana? Ya, seringkali kita itu jadi anak Tuhan kayak si Firaun ini. Kita tahu benar kebenaran firman Tuhan, kita mengerti, kita kenal dengan Tuhannya kita, tapi kita nggak benar-benar percaya kepada Tuhan Sang Pemberi hidup itu sendiri. Aneh ya? Aneh, tapi nyata. Loh ya, aneh, tapi nyata. Nah, hari ini kita juga melihat, kita sudah melihat bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Ya. Keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir ini bukan menjadi orang yang ditindas, tetapi menjadi sebagai bangsa yang ditakuti. Orang-orang Mesir takut sama bangsa Israel. Oh bisa? Iya Tuhan ini sakti, mandraguna ini. Sakti, hebat sekali dibandingkan dewa-dewa orang Mesir. Ya, bahkan orang Mesir pun gitu ya memberi emas dan perak kepada orang Israel saking takutnya. Untuk apa? Untuk keluar. Kalau dihitung ya, bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir waktu itu ada sekitar 600.000 laki-laki saja yang dihitung. Kalau diprediksi sama perempuan sama anak-anak ya kurang lebih sekitar 2 jutaan lah ya. Kurang lebih.
Ya, kurang lebih. Banyak nggak? Banyak? Enggak lah. 2 juta kan uang 2 juta kan segini. Bukan uang ini ya. Ini manusia. Ya. Manusia banyak, nggak banyak lagi tapi banyak pol. Banyak banget guys. Ya. Nah, inilah pasca. Kita mau lihat sama-sama pasca orang Israel pada zaman dulu. Nah, setelah 430 tahun gitu ya, bangsa Israel itu menjadi budak. Kalau bangsa Indonesia dijajah Belanda katanya berapa tahun? 350 abad. Oh tahun, 350 tahun. Kalau kita dulu pernah dijajah oleh bangsa Belanda 350 tahun, Israel ini 430 tahun. Bayangin, lebih lama 90 tahun, betul ya? Oh 80 tahun, lama enggak sekolah loh saudara ya. Lama enggak sekolah. 80 tahun lebih lama, bayangin kita ini dari lahir sampai tua gitu ya. Sik dijajah gitu ya. Sik masih mengalami penjajahan. Nah, kalau kita lihat gitu ya, ada tangan Tuhan yang berkuasa menolong dan melindungi mereka tetap selama 430 tahun ini. Bangsa Israel itu bukan lagi bangsa yang dihina, diejek, diolok-olok gitu ya. Tetapi bangsa Israel menjadi bangsa yang ditakuti. Faktanya apa? Tulah dan penderitaan yang dialami oleh bangsa Mesir. Ketika tulah-tulah ini ada, kalau Nasoferi jadi bangsa Mesir, gue bingung loh sih. Sewaktu loh ya Tuhan ini bangsa Israel ini. Enggak pernah ada kejadian seperti ini di Mesir, baru setelah beratus-ratus beribu-ribu tahun, baru hari ini kejadian kayak gini nih. Ada tulah ini, tulah itu, tulah ini, itu, ini, gitu ya. Jadi, wow. Terus so what? Terus apa guys? Apa hubungannya dengan setiap kita sebenarnya? Yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu adalah gambar karya pembebasan Allah yang sempurna yang digenapi dalam diri Yesus Kristus. Kalau dulu bangsa Israel itu mengalami pembebasan, pelepasan dari bangsa Mesir. Hari ini kita mengalami pembebasan dari dosa-dosa kita. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita bandingkan, kalau kita bandingin nih, Israel, perjanjian lama dan perjanjian baru, kalau kita bandingin. Kalau dari perjanjian lama, Israel itu tertindas menjadi budak Mesir. Kalau di perjanjian baru, kita tertindas oleh dosa dan menjadi budak dosa. Kalau bangsa Israel menjadi budaknya Mesir, tapi kalau kita menjadi budaknya dosa. Oh. Terus bangsa Israel menunggu pembebasan di perjanjian lama. Tetapi kita menunggu janji Allah akan Mesias yang meluputkan kita dari maut, guys. Ya, benar nggak? Benar nggak? Habis lah, bener lah. Bener. Tapi beneran guys. Setiap kita itu menunggu janjinya Allah, Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali juga. Ya, setiap kita orang percaya. Kalau di perjanjian lama, Firaun dan Mesir menyaksikan banyak tanda ajaib, kan banyak kan tanda-tanda yang diberikan. Kalau di perjanjian baru, Yesus melakukan banyak tanda mujizat yang luar biasa. Ya, ada hubungannya. Ya, ada hubungannya. Kalau di perjanjian lama, Allah dengan tangan yang ajaib membebaskan bangsa Israel. Kalau di zaman perjanjian baru, Yesus mengorbankan dirinya untuk membebaskan kita dari dosa dan maut. Ya. Kalau di perjanjian lama itu ingat,
selalu ada namanya kurban bakaran. Ya, kalau dosa ngelakuin kesalahan, ngasih kurban persembahan. Ya, lek miskin, yo burung ae. Lek punya duit, anak domba. Ya, gajah, jerapah, gitu ya. Oh enggak dicatat di Alkitab, enggak ada ya. Ini katanya Losever gajah. Ya, kalau perjanjian lama kita itu harus berusaha. Maksudnya apa? Ya kita ini memberikan korban persembahan kepada imam untuk dipersembahkan kepada Allah gitu ya. Untuk menyucikan dan menebuskan setiap dosa-dosa kita. Di perjanjian baru, Yesus yang kita percaya guys, dia ini yang mau berkorban satu kali untuk setiap kalian semua. Wow. Ya. Satu kali untuk selamanya. Jadi nggak perlu kita itu repot bawa ke gereja, bawa embek gitu ya. Ayo ke gereja ayo, melok aku. Ngapain? Mbak gitu. Enggak perlu repot-repot. Kita nggak perlu repot-repot hari ini guys. Enak ya, enak tenan. Nggak enak lagi tapi enak tenan. Ya. Semua itu digenapi guys. Dan sempurna di dalam diri Yesus. Ya. Pasca kini kita memperingati, kita mengingat bahwa apa? Bahwa Yesus disalib menggantikan setiap kita. You and me. Harusnya kita ini disalib. Ya. Setiap dosa kita ini disalib. Mestinya kita ini yang dihukum. Ya. Tetapi apa? Tapi Yesus yang mau menggantikan setiap kita. Sehingga kita tadi seperti selalu ngomong kita ini nggak layak sebenarnya, tapi Tuhan yang melayakkan setiap kita, ya. Tetapi Yesus sendiri yang mengorbankan dirinya untuk menggantikan kita semua dari belenggu dosa, guys. Ya. Kenapa kok Yesus mau repot-repot? Kan tadi Lucifer kan ngomong, why, kenapa kok Tuhan Yesus tuh mau repot-repot gantiin kita? Cuman satu alasannya. Because he love you, and you. Enough, cukup. Karena Tuhan cinta kalian, kamu semua. Dia mau mati untuk setiap kita, guys. Yesus berjanji. Janjinya apa? Tuhan akan datang kedua kalinya nanti. Jemput pulang gitu ya. Mari pulang, marilah pulang bersama-sama. Ya kan? Tapi pulangnya kemana? Ke surga nanti ya. Nggak pulang ke rumah. Tapi kita pulang ke surga. Yesus berjanji bahwa dia akan memberikan hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan itu bukan karena kekayaan atau materi ya guys ya. Ya. Atau hal-hal yang bisa dinilai di dalam dunia. Tetapi berkelimpahan ini ya bebas akan dosa. Ya. Berkelimpahan ini bukan kembali lagi, berkelimpahan ini bukan karena materi, uang gitu ya, aset yang kita miliki, atau kita ini tidak pernah punya masalah, hidup kita ini nyaman-nyaman aja, lancar-lancar aja, nyaman-nyaman aja, enggak seperti itu guys. Tetapi ketika kita boleh berkelimpahan itu artinya apalah? Masalah terbesar kita itu selesai. Ya, artinya Yesus akan terus bersama-sama dengan kita. Seringkali kalau kita, Lord Severik bayangin tuh gini, kita sama Tuhan itu seringkali harusnya setiap hari itu kita bergandengan tangan. Ya, bergandengan tangan. Bergandengan tangan kita itu sama Tuhan itu kayak jabat tangannya orang Romawi. Gitu ya. Angel boleh berdiri, kita kasih contoh ini. Jabat tangannya seperti ini. Inilah. Nah, pegang. Nah, jabat tangan Romawi. Ya, sering kita ini setiap hari berjalan sama Tuhan tuh kayak gini. Tapi seringkali kita manusia itu ngelepas. Tetap dipegang. Sering kita itu jadi manusia lepas, tapi Tuhan tetap pegangin kita, guys. Ya, yang di Zoom mungkin nggak kelihatan ya, lihat wajahnya lo seperti aja. Ya. Oke, thank you Cici Angel. Ya, jadi kita itu seringkali lepas, ingin lepas dari Tuhan, nggak pengen tahu urusannya sama Tuhan, nggak pengen berhubungan dengan Tuhan, tapi Tuhan tuh nggak pernah ngelepasin kita. Tuhan tuh tetap memegang kita, guys. Sadar nggak sadar,
Ya, ketika kita jatuh, ketika kita berdosa, selalu ada Tuhan di sisi kita. Ya, separah-parahnya dosa kita, Tuhan itu selalu ada buat kita, guys. Apa yang menjadi respon setiap kita? Apakah setiap kita mau percaya kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup? Percaya itu, guys, bukan hanya di mulut atau di bibir. Tetapi percaya itu benar-benar dari hati kita yang paling dalam. Jadi kalau orang ngomong percaya, terus gimana? Kalau ada orang Kristen, ya, ada orang Kristen ngomong percaya, tapi kehidupannya itu masih rusak loh. Dia tuh ke gereja rajin loh. Kalau 1 minggu ada 7 hari, dia mungkin ke gereja itu 8 hari. Saking rajinnya. Ya, saking rajinnya. Kalau ada hari ke-8, dia tiap hari ke gereja. Tapi kehidupannya itu enggak baik. Ingat satu hal. Kalau setiap anak Tuhan orang percaya, benar-benar percaya kepada Tuhan, hidupnya itu pasti seperti Kristus. Kalau hidupnya tidak seperti Kristus, tapi ngakunya anak Tuhan, guys, dia bukan anak Tuhan yang sejati. Alias, kalau zamannya Loso Ferry dulu remaja itu, Kristen KTP gitu ya, Kristen KTP. Cuma statusnya aja ya, saya ini anak Tuhan karena lahir di keluarga Kristen. Tapi kehidupannya seperti anak, bukan anak Tuhan, bukan seperti anak Tuhan. Tidak seperti anak Tuhan. Ya. Fakta tentang karya Kristus dalam hidup kita. Apakah kita mau percaya? Hari ini Loso Ferry undang tamu ya, undang tamu untuk boleh sharing pengalaman hidupnya tentang percaya kepada Tuhan, bahkan hingga percaya bahwa panggilan menjadi seorang hamba Tuhan itu benar di dalam hidupnya. Siapa dia? Mari kita sambut Lause Hansen. Yeay. Silakan Lause Hansen. Oke, halo teman-teman. Halo. 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 Mana suaranya nih? Cek sound dulu lah, cek sound dulu. Halo teman-teman. Halo. Ya, jadi teman-teman hari ini Lause emang mau sharing gitu secara khusus gimana sih Lause bisa percaya gitu ya sama Tuhan. Gimana Lause ya bisa menjawab panggilan Lause gitulah. Jadi hamba Tuhan gitu. Mungkin teman-teman masih sekolah, atau mungkin teman-teman yang udah SMP udah pikirin nanti mau SMA kemana, mau sekolah kemana, nanti cita-citanya mau jadi apa gitu. Dan teman-teman, Laus itu udah dari kecil, bahkan udah dari Laus di bawah mama kali di perut itu udah ke gereja gitu. Jadi ya sama gereja udah jadi hal yang biasa gitu. Jadi udah kayak biasa tiap minggu lah ke gereja, nggak usah ibadah ke teman-teman gitu kan, waktu itu masih onsite gitu, masih ibadah secara langsung gitu. Tapi udah ibadahnya ya apa gitu, rajin datang juga bukan karena Lause yang mau gitu, pasti disuruh sama mama. Kalau nggak mau pasti dimarahin gitu. Dan jadinya apa ya? Kalau biasa kan ini, kalau biasa tuh di sekolah minggu, aku nggak tahu ya di sini gimana. Tapi Lause itu di gereja Lause tuh ada, kalau misalnya rajin, nanti di akhirnya tuh bakal ada poin gitu. Nah bakal ada poin, nah kan poin itu dikumpulin tuh. Poin dikumpulin nanti siapa yang dapat paling banyak dia dapat hadiah gitu. Nah Lause tuh langganan tuh. Udah pasti tuh setiap tahun dapat. Tapi ada di 1 tahun gitu Lause karena ya udah pas ikut gereja datang doa bukan tutup mata gitu, tapi malah main sama teman Lause tuh. Dan akhirnya Lause nggak dapet hadiah gitu. Dan karena itu ya yang pas pulang gitu cuma dapat kotak pensil kecil gitu. Kotak pensil kecil gitu. Terus pas kasih lihat ke mama Lause dimarahin gitu. Dan masih banyak lagi gitu cerita-cerita tentang di gereja gitu. Dan Lause nggak ngerti jadinya. Lagian buat apa sih Lause ke gereja gitu? Buat apa sih Lause
apa ya, datang ke gereja gini dengerin firman Tuhan gitu, tapi kok malah nantinya dimarahin gitu sama papa mama gitu. Atau mungkin juga teman-teman ada yang masih mikir gitu, yang memang disuruh gitu sama orang tua, ngapain sih ke gereja gitu. Tapi teman-teman sering banget gitu, Lause ngeliat gitu. Dari kecil tuh Lause sama papa mama tuh apa ya, bisa dibilang nggak deket lah gitu. Pasti dimarahin mulu, kalau ulangan nih nggak bisa nih, lagi belajar dipukul gitu. Tapi teman-teman di saat Lause ke gereja gitu, Lause mendapatkan hal yang beda gitu. Kalau di rumah kan rasanya nggak disayang gitu. Mungkin teman-teman ngerti ya, rasanya disayang gitu sama papa mama. Terus rasanya nggak disayang juga bagaimana, yang pasti marahin sama papa mama gitu. Dan Lause rasa pas di rumah tuh Lause nggak disayang gitu sama papa mama. Kayak kerjanya dimarahin mulu, apa-apa dimarahin mulu gitu. Dan di saat Lause ke gereja, Lause merasakan apa ya, hal yang berbeda gitu di saat Lause mengenal seseorang pribadi gitu yang namanya Yesus. Bedanya gimana? Mungkin Lause nggak bisa kasih tahu dengan kata-kata juga susah gitu. Kayak apa ya? Kayak itu dari yang misalnya habis nangis gitu. Tuhan itu semuanya, tapi buat apa gitu ke dunia ini gitu. Terus ya Lause mikir gitu, alasannya apa sih gitu, alasannya apa sih, kayak Tuhan gak cuma datang, ini Tuhan loh ya, bukan cuma manusia gitu, ini Tuhan gitu, ini Tuhan yang turun ke dalam dunia, gak cuma itu, tapi dia mati. Matinya bukan kayak mati biasa, matinya terhina pula kan, dengan salib. Yang kita tahu salib ya, pada saat itu ya tanda hina gitu. Tapi nggak cuma mati, tapi Tuhan bangkit gitu. Kenapa? Yang tadi Lause Ferik juga udah bilang gitu. Semuanya karena Tuhan sayang sama kita. Dan mungkin papa mama kita sayang juga sama kita. Kalau kita jatuh gitu, kalau kita luka, papa mama kita pasti datang terus langsung obatin luka kita. Begitu juga dengan Tuhan Yesus gitu yang Lause rasain. Walaupun Lause tahu papa mama Lause itu sering marahin Lause, tapi Lause juga tahu gitu di saat Lause ada lakuin jahat, Lause nyuri uang papa mama Lause. Di situ papa mama Lause tetap sayang. Dan di saat melihat Tuhan Yesus, Lause jadi nggak bisa ngebayangin seberapa baiknya Tuhan Yesus gitu. Dan teman-teman di saat Lause tahu itu, Lause cuma bisa terharu gitu. Oke, kenapa ya Tuhan? Aku sering lakuin salah. Aku sering ngejek teman aku di sekolah. Aku sering curi uang orang tuaku. Aku sering menyontek. Tapi kok Tuhan tetap mau sayang ya? Dan teman-teman semuanya cuma karena cintanya Tuhan gitu. Kalau Tuhan gak cinta sama Lause, Tuhan gak cinta sama teman-teman semua di sini, Tuhan gak akan datang. Lagi mati. Tapi Tuhan datang, Tuhan mati, buat nanggung semua dosa kita, semua kesalahan kita, dan hingga hari
ketiga bangkit gitu. Dan ini satu cerita yang Lause rasain gitu secara pribadi. Dan jadinya ya udah nggak ada alasan lagi kalau Lause nggak mau percaya sama Tuhan. Karena Tuhan udah terlalu baik lah gitu buat Lause. Dan ya udah itu aja deh. Cuman itu aja alasannya. Kita nggak perlu alasan lain kok buat kita percaya sama Tuhan. Di saat kita tahu Tuhan sayang sama kita, di saat Lause tahu, oh Tuhan sayang sama Lause. Di situ juga Tuhan ngajak Lause juga untuk percaya sama Tuhan. Hingga pada akhirnya ya, ketika Lause semakin besar, masuk SMA, di SMK itu Lause mendapatkan panggilan gitu. Yang kayak udah kita pelajarin kan minggu-minggu lalu gitu tentang panggilan. Lause juga merasakan yang mirip seperti Musa gitu. Kalau teman-teman ingat gitu. Musa kan banyak ngeluhnya tuh. Wah, Lause juga banyak ngeluhnya gitu. Dan ngeluhnya nggak jauh beda lah gitu. Ngeluh ini, ngeluh itu, ngeluh nggak bisa ngomong lah, ngeluh masih muda lah, ngeluh apa lagi lah gitu banyak. Tapi malah di situ Tuhan bilang gitu, kamu nggak usah takut, kan kamu tahu aku sayang sama kamu. Kalau kamu udah tahu aku sayang sama kamu, kenapa kamu harus takut gitu? Percaya aja gitu sama aku. Percaya aja sama Tuhan gitu. Dan itu yang buat Lause akhirnya ya serahin hidup Lause untuk jadi hamba Tuhan dan percaya sama Tuhan. Oke, thank you Lause Hansen. Ada satunya pujian mengatakan, Lause Farik dulu sering nyanyi gitu ya, waktu di online. Katanya seperti ini, simple. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu. Orang-orang yang memperoleh hikmatnya. Ini ketika Lause Farik mempersiapkan cerita ini gitu ya, tiba-tiba muncul gitu ya lagu ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Seringkali itu kita itu percaya guys, cuman ada di pikiran kita, di otak kita. Ya, seringkali kita percaya itu apa yang seperti apa Tuhan itu cuma ada di pikiran kita. Tapi kita tidak mengekspresikan, kita itu tidak melakukan. Cuman pengetahuan aja, cuman mengerti aja, oh iya tahu. Tapi kita tidak benar-benar melakukan kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu, ayo hari ini Lause Farik mengajak setiap kita yang ada di rumah, yang ada di gereja, dimanapun kita berada, ada yang mungkin di jalan gitu ya. Ada Lause Farik dapat info ada yang lagi jalan keluar kota juga. Ayo sama-sama kita mau percaya pada Tuhan dengan segenap hati kita. Hari ini untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, hari ini kita mau jalankan persembahan. Mungkin ada yang bawa persembahan, bisa dimasukin amplop, yang nggak bawa ya nggak apa-apa, ya kan nggak diomongin juga kan, mungkin ada yang nggak bawa gitu ya. Jadi kalau kalian bawa boleh nanti biar nggak kotor, kalian boleh masukin di dalam amplop. Nanti kita akan jalankan persembahan sambil kita nyanyikan sebuah pujian. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku,
sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat Dikau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat Dikau, Yesus sahabat dan Tuhanku. Sekali lagi kita pujikan lagu ini. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat Dikau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat Dikau, Yesus sahabat dan Tuhanku. Kami bersyukur hari kami boleh kembali baca firman Tuhan melepas hari ini Tuhan. Diiskat. Dialah Tuhan kami, dialah Raja kami Tuhan. Yang boleh menebus, ampuni, menyucikan segala dosa-dosa kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami hari ini mau berkomitmen di hadapan-Mu. Kami mau percaya kepada Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap pikiran dan akal budi kami Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong setiap kami. Di tangan-tangan kami sudah boleh membawa persembahan, mungkin ada yang belum membawa juga, tolong Tuhan berkati setiap kami. Kami di mana gerejamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan ibadah ini berdoa. Amin. Boleh nanti persembahannya boleh dimasukin di ini, di box ini. Ya, boleh dimasukin, diputar aja, tinggal ditaruh aja, dilipat. Ya, enggak dilipat juga enggak apa-apa. Oke. Selanjutnya kita mau happy. We are happy, so happy bersama kami. Silakan kami. Hai. Bagaimana kabarnya kalian? Lemes sekali. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, hari ini. Oke, sekarang bagi kursi yang mepet sama dinding, kalian bawa kursinya maju ke depan. Bagi kursi untuk yang onsite ya. Nanti yang di Zoom nanti ya. Ini untuk yang di onsite dulu. Maju ke depan aja. Jadi soalnya nanti mau dipakai dindingnya. Kita mau pakai dindingnya nanti hari ini. Minta box aja lagi nih nanti tuh bagiin. Boxnya sudah ya yang tadi ya? Ada satu lagi enggak ini untuk bawa ini? Enggak ada ya? Boxnya sudah lah, saya mau pakai boxnya. Oke. Jadi
nanti hari ini ada, kalian dengerin ya, soalnya langsung enggak repeat lagi. Jadi yang untuk yang di onsite, untuk yang di Zoom nanti ya. Yang di Zoom, yang di onsite ini ada dua misi. Jadi nanti kalian akan dibagi jadi 5 kelompok. Ya. Yang pertama yang kalian lakukan adalah, jadi kalian nanti bagi tugas di dalam kelompok kalian sendiri, sembarang kalian mau ngapain, pokoknya yang pasti dua misi ini harus selesai. Yang pertama adalah kalian akan cari amplop-amplop yang di dalam amplop itu ada secret code-nya yang akhirnya jadi kata-kata yang mau dicari. Oke? Jadi satu grup ada 6 amplop yang perlu dicari. Ingat ya, ada 6 amplop berarti ada 6 kata. Oke? Jadi kalau misal nanti di caranya, nanti kalian akan dapat kode. Kodenya adalah misalnya 01, 02A, misalnya gitu ya. Berarti itu 01 itu artinya lantai 1. Jadi kalau 02 berarti lantai 2. Kita ada 2 lantai. Oke. Yang kedua itu ruangannya. Oke. Jadi nomor ruangannya. Berarti kalau 0102 berarti ruangan nomor 2. Nanti kalian cari di depan ruangannya itu ada kertas warna pink. Ya, itu nomor ruangannya. Oke. Jadi yang dicari nomor ruangannya berdasarkan kertas warna pink. Oke. Terus yang ketiga itu clue-nya A. Berarti nanti kalian cari yang kodenya 0102A ya untuk kelompok kalian. Kalau kalian ketemu nomor yang lain, jangan diambil atau dipindahkan. Oke. Kalau kalian ambil atau dipindahkan, kalau ketahuan kalian dipotong poin. Oke. Ingat ya, kalau kalian ketemu punyanya yang lain, jangan diambil. Oke? Jadi kalau ada yang ketahuan, nanti kalian dipotong poin. Oke? Nanti kalau kalian sudah ketemu 6 amplop itu, nanti kalian buka amplopnya, di dalam amplopnya itu ada kodenya. Itu ayat Alkitab. Nah, jadi kalian boleh pakai Alkitab, boleh pakai Alkitab kalian sembarang. Kalian kan bawa Alkitabnya. Kan Langsung sudah suruh bawa Alkitab kan? Jadi nanti di situ kalian cari. Dari situ kira-kira apa yang kata apa yang di kata kuncinya apa? Oke? Jadi nanti ada 6 kata. Nah, 6 kata ini kalian harus bentuk jadi 1 kalimat. Oke? Oke? Itu yang pertama. Sudah ya? Terus yang kedua, kalian lihat dinding-dinding ini kan? Nah, dinding ini akan dibagi jadi 5. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke? Nah, kalian nanti akan dikasih piloks sama lause-lausenya. Nah, kalian boleh bikin apa aja, temanya He is God. Jadi kalian boleh mau gambar apa aja, pokoknya temanya He is God. Oke? Ingat ya, jadi ada 2 itu. Kalian boleh atur. Ada yang misalnya satunya bagian ini, satunya bagian ini sembarang. Kalian ngaturnya gimana? Yang pasti 2 itu harus terjadi. Oke? Tolong ini loh boxnya dibagi untuk nomornya. Untuk nomor anggotanya. Oke? Ambil 1, atau orang 1. Oke? Sekarang untuk yang di Zoom. Oke? Yang di Zoom, susah ya kalau nggak bisa lihat diri sendiri. Oke, jadi untuk yang di Zoom, nah kalian nanti akan dibagi jadi 2 grup. Ya. Nah, nanti kalian dalam 2 grup ini, kalian nanti dapat 6 kahut. Yang tadi tolong di-share lah, Derwin. Nah, ini yang untuk yang di Zoom. Kalian sudah kan yang di onsite ya? Kalau kalian sudah ketemu nomornya, kalian bagi, tolong dibagi lah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi suruh mereka kumpul. Oke. Yang di Zoom, kalian sudah dapat ya, yang di chatnya itu 6. Nah, kalian harus selesaikan kahut itu untuk dapatkan secret code-nya. Jadi setiap kahut itu ada secret code di bagian belakangnya. Oke? Oke, jadi kalian nanti akan bersama-sama dengan grup kalian yang di Zoom untuk kalian bikin selesaiin kahutnya.
Jadi di dalam setiap terakhir dari Kahoot itu ada secret code-nya. Oke, jangan lupa dicatat secret code-nya. Nah, secret code-nya itu mengunjuk kepada satu kata. Sama seperti yang di sini, satu kata. Nanti setelah itu ada 6 kata, berarti dari 6 kata itu kalian bikin jadi satu kalimat. Oke? Yang di Zoom jelas? Yang di Zoom jelas? Yang di sini kalau sudah silakan dikumpul berdasarkan gurunya apa yang di onsite berdasarkan kelompoknya. Boleh kamu buka. Yang di Zoom jelas enggak? Belum, jangan dulu. Jangan dulu open. Di Zoom ada pertanyaan enggak? Tidak. Kedengeran suaranya. Enggak kedengeran suaranya. Yang di Zoom? Nestle ada mau ngomong? Tidak ada pertanyaan. Udah jelas ya? Oke, sudah ya. Berarti ini nanti kalian di breakout, Zoom di breakout ya. Kalian sudah clear ya. Sembarang kalian siapa yang mau share screen ya gimana di dalam grup kalian. Jadi ada satu orang yang share screen ya untuk kalian main Kahoot-nya. Oke? Kalian Kahoot-nya enggak boleh sembarangan juga karena ada poinnya. Karena poinnya juga menentukan. Oke? Ya. Oke. Iya, kok aku enggak apa ada. Ya udah, oke. Ya udah kalau gitu ya. Ini sudah kumpul? Tolonglah itunya. Ya, bagi ke kelompok 1 2 3 4 5. Oke? Sama tolong piloksnya loh, tolong dibagikan. Ya, di dalam situ ada kodenya. Oke? Pegang dulu ya. Di sini kalau dalam hitungan ketiga baru. Kalian sudah rundingan dulu? Itu ada berapa? Pokoknya bagi 5. Mananya. Kalau kalian perlu kertas sama perlu bolpen di depan ada ya. Satu kelompok 4 atau 5, 4 dulu ya. 4, 5, 4. Satu kelompok 4. Warnanya beda-beda. Oke. Itu tolong kursinya yang di bagian itu dimajukan sedikit. Makanya tadi suruh pindah. Bukan suruh majuin, pindah. Kalau enggak kalian susah nanti. Pindahin ke depan aja. Kursinya dipindahin ke depan. Kak Mei. Jadi kalian lebih gampang. Kak Mei, permisi. Kenapa? Aku kan ini sekarang mau pulang dari Batu, jadi aku izin live ya. Oh ya, Brandon. Oke. Ya, baik Kak. Thank you Kak. Ya. Bye. Happy. Kodenya untuk kelompokmu. Buka. Oke, sudah semua ya. Sekarang buka. Oke, sekarang boleh dibuka. Yang di Zoom boleh foto dulu kali ya, Darwin. Oke, boleh dibuka. Nanti kalian di situ dapat ada 6 kode di bagian bawah. Enam kode. Cari kodenya kenapa? Ya, sembarang kalian mau bagi aja, bagi tugas kalian sendiri. Kalian boleh diskusi mau bagi tugasnya bagaimana. Ada yang mau cari kode, ada yang sudah mulai di sini. Oke. Nanti waktunya sampai 11.20. Oke. Jadi ini bagi di sini 1 2 3, situ 4 5 ya. Nah. Ini 3, 1 2 3 4 5 ya. Ya. Open cam tolong yang di Zoom. Yang di Zoom tolong open cam, kita mau foto bersama dulu. Ya, boleh buang. Ayo foto bersama dulu yang di Zoom. Ini kalau mereka perlu kertas sama bolpen. Kalau yang perlu kertas sama bolpen ya. Kalau perlu kertas untuk bagi tugas boleh.
di dinding. Ya, gambarnya di dinding, jadi bukan di kertas, oke? Jadi kalau kalian mau outline dulu di kertas boleh. Boleh pakai kertas, ini Oke, pakai yang di bolpen, Zoom ada ada bolpen. Maharani, Ewin, Sudah belum? terus kemudian Keiko. Yuk foto dulu yuk. Juan. Juan. Ini nih kertasnya banyak nih. Kalau mereka perlu kertas sama Ayo di bolpen. open cam-nya, terus Sama kita bolpen. foto bersama ya. Yuk, Oke. sudah. Maju gak kelihatan? Maju, agak maju. Aku enggak maju, kurang. Agak maju. Nah. Oke, siap semua. Rani, boleh open cam? Ewin, Yan. Yan. Halo Yan. Laptop saya rusak. Oh, rusak. Oke. Oke, siap, lihat kamera 1, 2, 3. Tahan sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah? Saudara Erwin? Tahan sekali lagi ya. Tadi nggak dapat error. 1, 2, 3. 3. Oke, sip. Lama kali. Oke, boleh dibagi breakout-nya sudah. Kalau ada pertanyaan ya, yang di grup. Oke, yang di ini boleh itu ya, boleh langsung buka, yang ada yang boleh share, boleh share screen untuk buka link Kahoot-nya ya. Satu-satu ya, dari yang nomor 1 dulu link Kahoot-nya. Enggak. Sing Cini di sini. Cini ngomong di sini buat sing dek. Sing coverik untuk ngomong sing breakout. Kenapa? Jadi biar ada sing ngawasi toh. Sini untuk sini. Ya, ngawasi. Ayo ada sing mau share, yang share screen untuk buka link Kahoot-nya. Mati sudah. Ayo. Ngomong. Ayo satu sing mau share screen. Ya, boleh. Ayo. Begini nggak ada sih mau share screen. Davino yang share screen mungkin. Buka linknya yang tadi, Davino. Nah. Sembarang boleh bawa. Bisa. Ini yang Nih, internetnya Sembarang. terserah Davino. Bebas. Grup 1 terus grup 1 boleh. Iya, grup 1. Yang satunya grup 2. Ya, satunya grup 2. Nah, yang lain boleh juga audionya di open ya, biar bisa ngobrol-ngobrol nih. Ini mulai. Oke. Kita masukin pin 2 ya. SC01 dulu. Kalian mulai gambar aja di sini, mulai gambar toh. Bisa? Jadi mereka. Jadi ada gambar. Kalau sudah boleh oke. Mulai dikerjakan. Ayo sama teman-temannya. Keiko,
Terus apa lagi? Gimana sih? Maharani. Kok gak ada orangnya semua ini? Nah, code 1 ya. Sebentar, muncul. Yang lain bisa kelihatan? Nah, ini. Share screen dulu. Ayo tebak. Ini seperti apa ini? Type your answer. Diklik. Dikasih tim 2. Namanya tim 2, bukan Wesley. Oh. Nah, Grasshopper. Betul. benar. Hebat. 2, Mantap. siap ya? Kalian bantu Wesley untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di Ayo, next. Wah, Davino ini yang kerja ini ya. Temennya hilang semua ini. Giko sama Rani hilang. Mantap. Ayo coba lagi Davino. Next. Tebak gambar lagi. Oke, ready? Oke, go. Let's go. Ayo, klik. Iya, klik di situ. Nah, ayo ketik apa itu? Ayo, kok burung? Lah, nyamuk. Wah. Ya, ketiknya bahasa Indonesia dan jawabannya. Bisa. Jawabannya kita bahasa Indonesia. Guys, audio. Oh iya, ayo. Ayo, apa itu? Ayo, cepetan. Ayo. Apa? Belalang, ya. Di situ jawaban. Ya, stay enter. Ayo apa nih, ayo. Garis atas. Nih bantuin Davino nih, ayo. Ini apa ini? Wesley sampai. Ayo. Buku. Ini diketik ya, diketik. Wesley disambit. Sip. Lanjut, next. Diketik. Diketik terus enter. Itu siapa yang jawab, Keiko? Next. Ayo. Waktunya maju 28. Kok nggak maju ya waktunya ya? Nge-freeze ya? Ini nge-freeze ya? Ini main sendiri, ini. Davino kamu nge-freeze ya? Oke. Lanjut, next. Davino hilang. Sebentar. Davino kok hilang? Davino. Apa ini jawabannya? Davino hilang ya? Davino hilang berarti kayak nggak apa-apa kamu aja kayak masuk kayak coba kayak. Iya Davino keluar. Keiko aja Keiko. Coba kayak. Keiko. Yang mana, Kak? Oke, sebentar. Dicek aja toh. Lanjut. Yang SC berapa? Tadi SC1. Malah ini kayak Ya, langsung take go. Sampai. Ayo, oke. Bisa, Oke. Next. Oke. Nah, ayo. Apa? Boleh. Gambar lagi. Ayo, mulai dari awal lagi ya, oke? Nggak apa-apa, wis. Oh, isi.
Yuk, silakan dibantu mana? Ayo, apa ini? Oke, lanjut. Ya, oke. Oh, bukan kita, guys. Bukan kita. Temanya berhubungan sama Exodus ya, bilangin aja. Kata-kata. Benar. Pasal 51 ayat 36 kata ke-15. Yuk, let's go. Satu next tahun cepetan, kalau enggak. Tahun yang selanjutnya. Kalau sudah
Ya di sini sudah. Kalau sudah, code-nya lanjut ke got it, diklik got it-nya kalau sudah ketemu kata-katanya. Terus lanjut ke Kahoot yang kedua. Di link yang kedua. Oke, masuk ke link kedua. Klik terus di copy aja sih nggak dapat. Nggak bisa. Klik kanan pasti. Baca selfon. Oh no. Nggak bisa. Harus coba modis. Bisa, nggak bisa. Punya mana bisa ya? Delin. Kamu aja Delin. Oke, mantap. Kedua langsung, Jos. Dia bunuh orang Mesirnya. Yang merah. Kamu kudu yang kedua. Nih. Oke. Pasal 28 itu ayat 28, 26 kata 28, kata 28. Dicatat ya, kalau sudah ketemu kata-katanya dicatat nanti menjadi satu ayat tadi. Oke, lanjut ke yang ketiga. Betul, yang paling ketiga. Yang di sini bisa? Ya, oke, go. Musa. Harun. Ular. Ular.
Membunuh orang Mesir. Yang merah. Membunuh orang Mesir atau Israel? Mesir, Mesir. Udah ketemu, udah ketemu. A atau B? A atau B? Menurutku A. Oh, betul. False. True or false?
B.
Lalat, apa nyamuk. Penyakit sampar pada ternak. Hujan es. Gelap gulita. Selesai ya, ini selesai. Selesai, kita mau selesai. Yuk, oke. Semua sudah, yuk berhenti yuk. Berhenti dulu. Ya, yuk maju-maju. Oke, yuk. Semuanya sudah, yang di Zoom juga sudah masuk ya di main room semua. Apa cari udara segar dulu sebentar ya? Boleh, boleh. Oke, seru ya. Hari ini seru ya. Enggak seru. Oh, kosong suara loh. Wah, ini kan hasil karya kalian ini. Yuk yang di enough. Oke, kita akan akhiri.
Oke, the winner is deneneneneng. Duh, kok nggak heran sih? Oke ya, senang sekali hari ini kita bersama. Woi, sudah, Gilbert sudah. Woi. Oke, ya. Udah. Stop. Ya. Ada yang di luar, masih di luar? Wow, seru ya hari ini ya. Ya seru. Soalnya nggak diatur, nyemprot terus ya kan. Ya habis. Jangan nempel di dinding ya, nanti bajunya berwarna nanti. Oke, hati-hati jangan nempel bajunya di dinding ya, hati-hati. Ya. Halo yang di Zoom, senang sekali ya kita hari ini berproses bermain juga kayak gini yang di onsite juga ya. Kita hari ini akan sama-sama mengakhiri ibadah kita. Halo. Hai. Hai. Satu hal yang perlu kita ingat. Halo, halo, halo guys. Hai. Dengerin deh, hai. Ayo yang di luar bisa langsung masuk ya. Hari ini kita ingat He is God ya, dialah Tuhan kita, dialah Allah kita yang boleh menyelamatkan setiap kita dan kita boleh selalu percaya karena Dia. Oke. Pemenangnya gimana Kak Mei? Silakan. Kelompok 3 dan kelompok 4. Yeay, untuk kelompok 3 dan kelompok 4 boleh maju? Perwakilan satu orang. 3 dan 4, tim 3 dan 4. 3, ayo maju. Sini. Satu orang aja. Oke, yuk. Nggak usah, apa-apa. Nanti dibagi ya, dengan kelompok kelasnya, kelompok timnya dibagi. Oke, yuk kita akan akhiri. Kita mau berdoa bersama. Untuk yang di Zoom, pemenangnya yaitu kelompok tim 2. Yes. Yeay, congratulations. Yang tim 1 jangan patah semangat, tetap semangat ya. Untuk hadiahnya nanti ditunggu di rumah kalian. Oke, disimpan aja nanti ya. Kita mau berdoa dulu yuk, kita akan akhiri. Orang tua kalian sudah berpanas-panasan di bawah menunggu juga. Ya, oke kita berdoa yuk sama-sama. Halo, kita mau berdoa guys. Kita berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan hari ini sekali lagi kami boleh menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan biarlah Engkaulah Tuhan dan Raja kami yang sudah mati menebus setiap dosa kami. Dan Engkau sudah bangkit untuk setiap kami juga. Menyerahkan seluruh hidup kami hanya bagi nama-Mu saja. Sebentar kami akan berpisah Tuhan. Mulakan kami minggu depan untuk kami boleh sama-sama untuk beribadah kembali Tuhan. Kiranya Engkau sendiri pun menyertai. Terima kasih Tuhan. Dengar doa seruan kami di dalam nama Tuhan Yesus syukur dan berdoa. Amin. Oke, tenang. Yang pulang dulu kita mulai dari kelasnya loh, Soferik. Nah, kita bacain. Loh, ini disimpan ini nggak akan hilang sampai seterusnya ini. Ya, nggak hilang, bagus.
kita simpen. Masih mau? Minggu depan mau onsite lagi? Kayak gini? Ya, oke, sedikit informasi. Nanti yang ikut mobil gereja bisa tunggu di bawah dulu. Bersama Lose Gyokwi nanti di bawah ya, yang naik mobil gereja. Jangan lari kemana-mana, nggak cari-carian. Kita mulai dulu. Oke, yang di Zoom, thank you. Sampai ketemu minggu depan ya. Minggu depan mungkin kita onsite lagi. Tapi tunggu nanti informasi selanjutnya dari Lause kalian. Oke, see you. Bye-bye. Saya di Zoom. Ichi. Gilbert. Jeremia langsung turun ya. Rodnya Lause Ferik. Come on.